Udah gajian lo? Kata siapa? Mantap dong. 29 sampai 32 kan? Masih dong. Udah nikah ya? Kemarin 28 kayaknya. Sama gua dari itu telah sih dari 28 ke 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Iya gua sampai hari Rabu masih belum gajian lu. Kamis dari gajian kemana? Kita berdua kan? Sebelumnya masih terus aja kok. Ngapain sih? Harapin gaji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Dan sehat selalu. Baik yang sudah hadir, silahkan kalian dibuka bukunya di pelajaran 12 hidup damai ya. Kisah Nabi Ishaq halaman 155. Alhamdulillah, tinggal 4 lagi. Yang belum ngumpulin. Halaman 155 ya. Lo paling lama man. Halaman 155 yang sudah hadir boleh dibuka bukunya. Video. Rata-rata audio ya video. Bebasin video audio. Mantap, penilaian berbeda. Penilaian berbeda. Kriteria sama. Kalau yang video lebih bagus Pak. Wah, sama Yusuf belum ngumpulin. Kenapa nih? Nah. Nanti ada Isa, siapa yang belum ngumpulin? Ya, silakan dibuka halaman 155. Kita buka dengan baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas praktek sholat ya. Di mana sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap gerakan itu ada bacaan masing-masing ya. Jadi sholat adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Halaman 155. Barang siapa yang melaksanakan sholat, ya dia akan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya, dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Karena itu adalah kewajiban. Dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Baik, yang sudah ada bukunya silakan dibuka halaman 155 yang Bapak share di ini ya, di layar. Ini hidup damai. Nah, hidup damai itu sama dengan hidup rukun. Tentunya kita sebagai orang yang beriman atau sebagai manusia tentunya menginginkan hidup itu aman, damai, rukun, dan sejahtera, tidak ada kerusuhan ya. Apalagi kita dengan sesama tetangga. Ya.
Kita mungkin dengan kawan saja kalau tidak berbicara ya diam-diaman mungkin tidak nyaman, tidak enak ya. Nah, di sini perlunya hidup damai dan rukun. Jadi kita perlu mampu mengontrol pribadi ya. Halaman 155. Selalu berprasangka baik kepada siapapun agar hidup kita senantiasa nyaman dan tenang. Ya, menjaga persaudaraan di antara sesama kita, menghindari prasangka yang tidak baik kepada siapapun. Ya, karena apa? Karena itu apabila berprasangka tidak baik, ya tentunya kita akan menganggap orang lain itu juga berprasangka tidak baik kepada kita. Baik, kita akan meneladani kisah daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah anak dari Nabi siapa? Nabi Ismail ya, cucunya Nabi Ibrahim. Itu cucu Nabi Ibrahim yang menjadi Nabi Ishak, Nabi Yakub ya. Baik, kita murojaah dulu surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumi dzi masghobah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Instruksinya banyak yang salah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah. Ya, baik, ini ada surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan 20. Baik, anak sekalian yang Bapak cintai, ya, terkait dengan hidup rukun di sini kita lihat ya, kita perhatikan dua gambar berikut ya, dua gambar berikut ya, berkaitan dengan hidup rukun ya. Setiap anak muslim tentu suka hidup damai. Nah, bagaimana kalian bisa menceritakan dua gambar tersebut ya? Kalian bisa menceritakan ya seperti apa? Allah mencintai hidup penuh dengan kedamaian dan kerukunan. Maka di dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, jadi janganlah kalian merusak di dalam bumi ini, membuat kerusakan ba'da islahiha, setelah ada kedamaian, ada kerukunan. Allah sangat membenci segala bentuk permusuhan, karena permusuhan itu menimbulkan ketidakrukunan antar sesama. Permusuhan mengakibatkan putusnya hubungan persaudaraan. Ya, maka tentunya kita menghindar segala yang menimbulkan permusuhan di antara kita. Ya, tentunya kita bisa bersikap ramah, sopan kepada sesama ya. Karena kedamaian dan kerukunan membuat hidup menjadi tentram. Ya, hidup tentram dan damai ini merupakan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Waalaikumsalam. Nabi Ishak alaihissalam itu adalah cucu daripada Nabi Ibrahim. Ya, kisah Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya,
ibunya bernama Sarah. Ya, itu masih anaknya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa. Ya, Nabi Isa, kalau Nabi Ismail itu ibunya Nabi Siti Hajar. Kalau Nabi Isa, ya, ibunya bernama Sarah. Itu bedanya ya. Jadi kedua-duanya jadi nabi, jadi rasul ya. Nah, kalau Nabi Isa ibunya namanya Siti Sarah. Kalau Nabi Ismail ya ibunya itu bernama Hajar. Nah, Siti Hajar ini yang bolak-balik 7 kali ketika mencari air di Bukit Sofa dan Marwah. Ya, kemudian keluarlah bekas hentakan kaki Nabi Ismail, keluarlah namanya air Zam-Zam, yang apabila kalian berumroh ke tanah suci atau keluarga kalian, orang tua kalian, maka di situ akan menemukan namanya air Zam-Zam. Ya, di situ adalah sejarah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Pada saat mengandung, pada saat hamil, Siti Sarah itu sudah tua. Usianya sampai sudah 90 tahun ya. Usianya udah 90 tahun usianya ya. 90 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim umurnya udah 120. Ya luar biasa ya. Allah memberikan umur yang begitu panjang. Tapi atas kekuasaan Allah, walaupun umurnya sudah sepuh ya, sudah tua, Nabi Ishak alaihissalam lahir dengan selamat ya. Yang Ishak artinya adalah tertawa dalam bahasa Arab. Kan nama itu mengandung harapan agar orang yang mengetahui peristiwa kelahiran Nabi Ishak akan tertawa dan bergembira saat mendengarnya. Nah, disebut dengan diberi nama Ishak, ya, bergembira atau tertawa ya. Sejak muda Nabi Ishak membantu ayahnya berdakwah. Jadi ayahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah. Ya. Untuk beriman kepada Allah dan menyembah Allah. Kemudian Nabi Ishak sedewasa menikah dengan Rifqah dan dikaruniai 2 anak, namanya Is dan Yakub. Is dan Yakub itu anak daripada Nabi Ishak. Ya. Allah mengangkat Nabi Ishak. Nabi Ishak ini sebagai rasul ya. Jadi anak Nabi Ibrahim. Bapak dari semua nabi adalah Nabi Ibrahim. Untuk melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dilanjutkan oleh anaknya nih dakwahnya. Jadi kalian pernah dengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang melawan waktu Raja Namrud ya, yang menyembah berhala ya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim waktu itu dibakar hidup-hidup, tetapi Allah menolongnya dengan menurunkan ayat ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api 180 tahun. Ya, jadi ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim kata Allah ya. Wahai apiku, ya narukuni wahai apiku. Ya. Bardan wasalaman ala Ibrahim, buatlah dingin dan berikanlah selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Dia menganggap bahwa ya, pembakaran terhadap Nabi Ibrahim itu akan membuat Nabi Ibrahim meninggal dunia dan hangus gitu. Ternyata Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak ini sebagai putra daripada Nabi Ibrahim dikenal sebagai pribadi yang ramah ya. Umatnya hidup rukun dan damai ya. Nabi Ishak
wafatnya pada usia 180 tahun, hampir 200 ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad ya 65 tahun mengikuti baginda Rasul. Kalaupun punya lebih itu adalah bonus ya. Tua banget. Bonus. Nabi sebelumnya itu usianya luar biasa ya. Nabi-nabi sebelumnya usianya itu panjang-panjang ya. Nah, sekarang sikap kereta api. damai ya, sikap damai Nabi Isa ya. Mulia ya, sifat-sifatnya mulia sebanyak mungkin ya, banyak ya. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang ramah. Beliau membuat orang lain merasa senang dan nyaman. Ya, wajah Nabi Isa selalu tersenyum. Hal itu menandakan daripada hatinya ya yang penuh kedamaian. Sikap ramah Nabi Ishak ini membuat masyarakat hidupnya damai. Mereka hidup rukun, tentram, dan sejahtera. Saling membantu satu sama lain, saling menghormati dan menghargai. Sehingga tidak ada permusuhan di antara mereka. Semua teman adalah sama. Ya, kita harus ramah kepada semuanya, tidak boleh membedakan satu sama lain. Berkata dengan sopan, ya, berbuatlah mereka damai ketika bersama kita. Berarti kalau orang yang ramah begitu, tidak adanya di ini ya, membuat rindu ya. Membuat rindu ya. Adanya membuat damai. Kira-kira kalian mau nggak menjadi orang yang dirindukan oleh orang-orang lain ya, oleh orang lain? Tentunya mau ya. Nah, itu adalah sikap yang dicontohkan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Nah, setelah kita mendengarkan ya cerita daripada kisah Nabi Ishak, ya, nah, kalian silakan dibuka di buku kalian pasangkan ya, pernyataan dengan jawaban yang ada di dalam kotak ini ya. Halaman berapa, Pak? Halaman 159. Halaman berapa, Pak? 159 dibuka kalau di buku Bapak. Mungkin di buku kalian bisa jadi 158 ya. Kali. Ya, coba lihat aja dulu di bukunya. Bukunya dilihat aja dulu. 150. Hampir mau mentok ini, hampir mau selesai bukunya. Ya, nah ini di sini tadi sudah diceritakan. 159. Ya, ibu Nabi Ishak namanya Siti Sarah. Ya. Ya, ibu Nabi Ishak adalah namanya Siti Sarah. Nah, kalian silakan ditarik garis di situ ya, dipasangkan oleh kalian. Ya. Silakan dipasangkan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua saudara Nabi Ishak, ya, namanya siapa? Nabi Yakub Bapak, Nabi Ismail, Nabi Ismail, ibunya Siti Hajar. Arti nama daripada Ishak, ya Ishak itu artinya tertawa atau bergembira. Kemudian di sini nomor 3 anak Nabi Ishak dan Nabi Yakub, ya. Kemudian sifat dari Nabi Ishak adalah sifat yang ramah, ya. Silakan kalian pasangkan dulu di situ ya. Udah. Ya, sudah cepat ya. Baik, yang belum silakan dipasangkan dulu. Sudah. Sudah. Sudah semua? Ya, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Ada 19 orang nih. Ya, kita lanjutkan. Ya, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya artinya assalam, ya. Sifat assalam. Mungkin kalian masih ingat ya.
bahwa namanya sifat as-salam adalah Allah Maha Pemberi Keselamatan. Mungkin kalian masih ingat ya, apa namanya? Tentang ya, tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya berapa? Ada 99 nama Allah. Salah satunya as-salam adalah Allah memberi keselamatan ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khaliq ya. Seperti itu adalah Asmaul Husna dari 99 nama ya. Ya, kita lihat dulu kisah Nabi Isa alaihissalam ya. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat dulu nanti versinya ya. Kisah Nabi Isa. Ya. Kita coba untuk kayak kisahnya. Kisah daripada Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang putra. Putra pertamanya bernama Ismail. Ia lahir dari istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Hajar. Putra keduanya yang bernama Ishak lahir dari istri pertama yang bernama Siti Sarah. Kedua putra Nabi Ibrahim ini diangkat sebagai nabi sekaligus rasul oleh Allah SWT. Apabila Nabi Ismail alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang selalu menepati janji dan penyabar, maka Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang sangat soleh dan berilmu. Kata Ishak berasal dari bahasa Yunani yang berarti tertawa atau tersenyum. Hal ini dikarenakan Siti Sarah tersenyum saat mendengar berita bahwa Allah SWT akan menganugerahi seorang anak di usianya yang tua. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan besar di Palestina. Ia lahir saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, sedangkan ibunya yang bernama Siti Sarah telah berusia 90 tahun. Dikisahkan bahwa Siti Sarah adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ia adalah perempuan paling cantik di bumi setelah Siti Hawa atau istri Nabi Adam alaihissalam. Karena kecantikannya inilah maka Raja Mesir jatuh hati dan membawa Siti Sarah ke istana untuk dijadikan istri. Namun Allah SWT melindungi Siti Sarah dengan membuat Raja Mesir membatalkan niatnya dan membebaskannya. Bahkan Siti Sarah dihadiahi oleh Raja Mesir seorang wanita yang bernama Siti Hajar yang bertugas menemani serta melayani Siti Sarah. Setelah dibebaskan oleh Raja Mesir, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam diizinkan menetap di Mesir dan memulai usaha pertanian juga peternakan hingga menjadi kaya raya. Dalam menjalankan usahanya, Nabi Ibrahim juga dibantu oleh keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Walaupun hidup berkecukupan, tetapi Nabi Ibrahim belum dikaruniai momongan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan Mesir dan kembali ke kampung halamannya di Palestina untuk berdakwah. Sedangkan Nabi Lut beserta keluarganya memutuskan untuk hijrah ke Yordania dan bermukim di kota Sodom. Tahun demi tahun berlalu di Palestina. Nabi Ibrahim belum juga memiliki anak. Setelah berpikir lama, maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar supaya mendapatkan keturunan. Siti Sarah memilih Siti Hajar karena ia seorang wanita yang jujur, berbudi pekerti baik dan berhati mulia. Dari pernikahan inilah Nabi Ismail alaihissalam lahir.
Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim harus membawa Siti Hajar beserta bayi Ismail keluar dari Palestina dan harus meninggalkan mereka di sebuah lembah kering yang bernama Mekah. Nabi Ibrahim dengan berat hati kembali ke Palestina dan berdakwah bersama Siti Sarah. Oleh karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, malaikat Mikael dan Israfil untuk datang memberi kabar kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan segera memiliki anak. Setelah menyampaikan kabar gembira ini, ketiga malaikat melanjutkan perjalanan untuk menemui Nabi Lut di Yordania dan memberi kabar bahwa Allah akan menurunkan azab di kota Sodom. Sebelum dikaruniai putra, nama Siti Sarah adalah Sarah. Kemudian setelah mendapatkan kabar gembira akan melahirkan seorang putra, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim agar merubah nama istrinya menjadi Sarah. Allah akan memberkahi keturunannya kelak, sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala memberkahi keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Siti Sarah membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang. Setelah dewasa, Nabi Ishak meneruskan perjuangan ayahnya dalam berdakwah di jalan Allah. Ia memimpin bangsa Kan'an dengan arif dan bijaksana. Suatu hari, Nabi Ibrahim merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia bermaksud menikahkan Nabi Ishak dengan Rafkah, anak perempuan dari saudaranya di kota Haran, Irak. Nabi Ibrahim tidak menghendaki Nabi Ishak menikah dengan perempuan dari suku Kan'an, karena masyarakat Kan'an belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wilayah yang didiami oleh bangsa Kan'an adalah kota Al-Khalil. Wilayah ini kini termasuk dalam wilayah tepi barat Palestina. Kota ini kerap dikunjungi oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi karena di sana terdapat makam yang lebih penting, yaitu makam Nabi Ibrahim alaihissalam, makam Nabi Ishak alaihissalam, dan makam Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rafkah binti Batu'il bin Nahur. Mereka lama tidak dikaruniai anak. Nabi Ishak tidak lelah berdoa agar Allah berkenan memberikan keturunan sebagai penerus dakwah menegakkan agama Allah. Setelah bertahun-tahun memohon, akhirnya doa Nabi Ishak terkabul. Allah mengaruniai putra kembar. Anak yang lahir pertama diberi nama Is yang berarti awal, sementara anak yang lahir kedua diberi nama Yakub. Keturunan Nabi Ishak alaihissalam banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran, keturunan Nabi Ishak disebut dengan istilah Al-Asbat yang berarti Bani Israel. Putra Nabi Ishak yang bernama Is menurunkan Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Is menikah dengan putri Nabi Ismail yang bernama Nasmah. Dari pernikahan ini kelak lahir Rum dan Yunan. Mereka disebut Bani Asfar. Asfar diambil dari kata sufrah yang artinya kuning, lantaran ada tanda kuning di tubuh Is bin Ishak. Kemudian dari putranya yang lain, Nabi Yakub, terakhir Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian generasi lainnya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang berpengaruh di Mesir, jumlah Bani Israel berkembang dari 70 orang menjadi 3 juta orang. Di antara mereka terdapat ratusan ribu orang keturunan Yahudi yang rata-rata berotak cerdas. Tetapi sebagian besar memiliki watak buruk seperti kikir, sombong, suka harta dunia, selalu ingin menguasai bangsa lain dan juga kejam. Abu Dzar meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Masjid Al-Haram di Mekah pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu baru Masjid Al-Aqsa di Palestina, yaitu pada masa Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam, sekitar 40 tahun setelah pembangunan Masjid Al-Haram. Masjid Al-Aqsa memiliki kubah berwarna biru, terletak tidak jauh dari Kubah Al-Sakro atau Dome of Rock yang berkubah kuning emas. Ya baik, barusan sudah kita lihat ya bagaimana kisah daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah
keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan memiliki saudara namanya Nabi Ismail. Ya, dua-duanya akhirnya Kok pakai masker? hijrah ke Palestina. Tapi awal yang pertama kali masjid yang dibangun yaitu di Makkah, namanya Masjidil Haram, ya, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah 40 tahun kemudian baru dibangun oleh Nabi Isa masjid, ya, masjid yang ada di Palestina, ya, yang pertama menjadi kiblat umat Islam. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus dan kemudian Isra Mi'raj, dan kemudian banyak sekali dari kaum Yahudi yang menyatakan bahwa mereka juga mengaku memiliki masjid itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa wajhaka Masjidil Haram ila Masjidil, ya. Jadi supaya kalian memalingkan wajah kalian, memindahkan untuk menjadi kiblat itu di masjid. Wali wajhaka ila Masjidil Haram, ya. Jadi mau menghadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Nah, itu menjadi kiblat yang sekarang bagi umat Islam yang awalnya adalah masjid yang di Palestina. Nah, sekarang sudah kembali kiblatnya ke Masjidil Haram, ya. Itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sejarah Nabi Ishak sebagai anaknya dan juga Nabi Ismail. Karena sekalian yang Bapak cintai, ya, Bapak mau bertanya dulu ya pada Anda semuanya. Yang pertama Bapak mau bertanya kepada siapa? Danes Sibagaring, ya. Siapa ayah dari Nabi Ishak? Danes Sibagaring. Siapa? Di unmute speakernya, nah, di mute speakernya, unmute, dinyalakan ya. Unmute. Ya, Danes Sibagaring sudah bisa menjawab. Ya, mungkin temannya ada yang mau bantu. Amar, Nabi Isa, putra dari Nabi Isa. Ya, benar. Nabi Isa putra dari Nabi siapa? Ya, Mar. Ya, ada yang tahu? Yakub, Pak. Hah? Yakub. Dari Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya saudara, namanya Nabi siapa? Suaranya aja nggak ada. Nabi Ismail alaihi salam. Nah, itu dua-duanya adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Baik, sampai situ ada yang tanyakan oleh kalian berkaitan dengan kisah Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Kalau anak Nabi Ishak yang menjadi nabi, siapa namanya? Hiroshi. Coba Hiroshi. Ya, kira-kira siapa Hiroshi? Anak Nabi Ishak yang menjadi nabi. Ya, Nabi Yakub. Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nama ibunya Nabi Ishak siapa namanya? Ya. Nama ibunya Nabi Ishak? Siti Sarah. Ya, Siti Sarah. Ya. Kemudian saudara Nabi Ishak alaihissalam yang menjadi nabi, sama jadi nabi juga, ya. Saudara dari Nabi Ishak. Ismail.
Nah, Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail ini punya siapa namanya? Hajar. Siti Hajar. Ya, Siti Hajar. Ya. Nah, nama Ishak ya diambil dari nama Ishak. Artinya apa? Ishak itu. Tertawa. Ya, Baru mau jawab, udah ada yang jawab aja. ya, duluan ya jawabnya ya. Ya baik, nanti yang belum kebagian nanti bisa jawab juga ya. Ya. Ini udah pada tahu, Pak. Nabi Ishak. Lagi pertanyaannya. Ya, Nabi Ishak menikah dengan siapa namanya? Ibrahim lagi itu ayahnya. Gimana sih? Nabi Ishak yang Bapak tanya, Nabi Ishak menikah dengan yang bernama siapa? Pokoknya depannya Siti kan, Pak. Iya benar. Ya, siapa namanya? Huruf awalnya R. Huruf awalnya R. Aku Ya, siapa? Aku tahu tapi takutnya salah. Ya, nggak apa-apa, dijawab aja dulu. Ramuan. R. R. Huruf R. Sama. Fokus banget di mana? Huruf R. Sama. Oh, Siti Rifka. anaknya punya anak berapa? Belum dapat. Anak. Dua anak. Ya, Suara. dua. Is Namanya sama Yakub. Is sama Yakub. Pinter Zidni ya. Is sama. Aku aja belum jawab. Udah jawab cepet. Iya, harus cepat. Nanti kalau belum cepat, nggak cepat dijawab temennya ya. Ya. Jadi di antara kaum atau umat Nabi. Faiz, aku juga punya maskernya sama. Tapi beda. Aku pakai Sama, masker ya. Doraemon. Damai dan tentram. Damai dan tentram ya. Apalagi? Please yang gampang. Kalau yang agak susah bingung aku. Waktu itu sebelumnya Nabi Ibrahim sebelum pindah ke Mekah. Halo? Dari mana? Nabi Isa duduk di mana? Nggak dengar. Udah kedengaran berisik. Dari mana? Di mute. Nanti Ya, tinggalnya di mana sebelum kembali ke Mekah? Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail dan Nabi Isa. Ya, tinggal di mana? Bani Israel, Pak. Mungkin Bani Ya, Israel. nama tempatnya di mana itu? Palestina. Nah, Palestina. Kemudian kembali ke mana? Kembali. Mau jawab jadi. Ya, masjid yang pertama dibangun ya. Masjid mana dulu? Masjid Toilet dulu ya, Pak. di Palestina apa Masjid Haram yang ada di Mekah? Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau Masjidil Haram Ya. ada di Mekah. Nah, sekarang yang pertama dibangun Masjidil Haram dulu atau Masjidil Masjidil Haram dulu. yang dibangun Nabi Ibrahim. Baik, sampai di mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa yang mau bertanya? Enggak, aku maunya tidur. Siapa yang mau tidur nih? Mau bertanya, Gazi, Bu. Gazi, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Gini mau bertanya apa? Kenapa setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi? Ya, karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi lagi, bahwa Nabi Muhammad itu wa khataman nabiyyin ya. Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir sebagai penutup Nabi dan tidak ada lagi Nabi. Kalau ada yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, maka wajib kita sebagai orang yang beriman menolaknya. Dulu pernah kejadian setelah Nabi Muhammad,
Ada yang mengaku nabi, mengaku bukan nabi beneran. Ya namanya Musailamatul Kadzab ya. Makanya Al-Kadzab karena dia bohong waktu itu.